kita berharap salah satu kegiatan kita yakni subuh mubarakah ini diantaranya adalah untuk memperkuat tali ukhuwah kita. Karena hati-hati yang sedang bersih itu bukan pada malam hari, bukan kepada siang hari. Hati yang bersih itu sepertiga malam dan kemudian pada waktu-waktu subuh. Itu sebabnya ketika kita mendengarkan kajian, ketika hati kita bisa dibentuk, kapan bisa kita bentuk? Pada pagi hari inilah hati kita bisa dibentuk. Oleh karenanya, mari kita senantiasa gali ilmu, timba ilmu. Mana yang tidak tahu kita tanya. Kita kalau seandainya ada perdebatan, selesaikan perdebatan itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu perdebatan itu akan semakin meruncing dia dalam sejarah ketika Rasulullah meninggal. Ini bahaya Pak, kita lihat. Maka khalifah itu mati terbunuh 3 orang. Umar bin Khattab, Utsman dan Ali. Dibunuh, makanya dia bilang kalau perdebatan itu tidak selesaikan, ujung-ujungnya bunuh. Karena ada sifat amarah, nafsu amarah yang ada di nafsu amarah itu lebih berbahaya dari sifat setan, bahaya daripada iblis. Itu sebabnya Habil dan Qabil membunuh saudara sendiri itu. Ketika Rasulullah SAW meninggal, mulai terjadi perdebatan di situ. Tidak ada lagi orang yang dituakan. Apa kata Umar bin Khattab? Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal? Akan kupancung kepalanya. Kata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ada yang masih tua di situ. Itu sebabnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama. Dia paling berwibawa, dia yang paling punya jiwa pengayom, dan dia juga yang paling bijaksana. Apa katanya? Ketika itu, innaka maitun, innahum maitun. Kamu akan mati dan mereka akan mati. Siapa yang mencintai Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Dan siapa yang mencintai Allah, maka Allah kekal selama-lamanya. Inilah kebijaksanaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka terpecah belahlah mulai di situ. Ada yang murtad. Maka kenapa? Niat masalahnya. Contoh, kita ke masjid kalau niat salah, contoh karena ustaz atau karena makanan, itu akan berbeda. Ustaz itu tidak datang, kita tidak datang. Makanan tidak ada, kita tidak datang lagi. Itu sudah pernah terjadi. Dahulu setiap datang dikasih uang, sekarang yang ngasih uang tidak ada lagi. Lengang masjid. Masalah sama juga ada yang tadi. Ketika Rasulullah orang dia hanya mencintai Muhammad, tidak mencintai Allah, maka Muhammad meninggal, maka banyak yang murtad. Inilah pekerjaan berat dari Abu Bakar As-Siddiq, memerangi orang-orang yang murtad itu. Orang yang murtad, kalau lah di luarnya banyak lo perangai. Orang murtad. Selesai kemudian perdebatan itu, baru diterima oleh Umar bin Khattab. Ketika akan menguburkan juga terjadi perdebatan. Apa katanya? Orang yang meninggal, orang Ansar dari Madinah, kata Muhammad kuburkan di Madinah. Kata orang Mekah, orang Muhajirin, Muhammad kan kampungnya di Mekah, kuburkan di Mekah. Lah, siapa yang pendengar di itu? Masih tetap juga Abu Bakar. Harus ada yang pendengar. Apa kata Abu? Saya pernah mendengar Rasulullah, kata Abu Bakar, selalu sandarkan kepada agama. Dia tidak pernah berpendapat sendiri, Abu Bakar. Saya pernah mendengar Rasulullah bahwasanya orang setiap nabi yang meninggal itu dimakamkan di mana dia meninggal. Baru orang akan ikut di situ. Lalu ketika Abu Bakar meninggal, pergantian dengan Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar meninggal, pergantian kepada Umar bin Khattab, itu luar biasa perdebatan. Sampai-sampai
Umar bin Khattab itu tidak mau menjadi khalifah, bayangkan. Dia kan sudah disepakati tanpa persetujuan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di luar orang sudah bermusyawarah, maka ditetapkan penggantinya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu. Tapi di akhir-akhir dengan kebijakan yang ada, inilah pembunuhan pertama gara-gara perbedaan. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Seorang, ada yang mengatakan dari Majusi, ada yang mengatakan inilah cikal bakal dari Syiah. Siapa namanya? Fairuz Nahawan. Fairuz. Ini yang pertama. Lalu masuk khalifah yang kedua. Siapa dia? Utsman. Utsman dia agak lembut. Kalau Umar dia keras, Utsman lembut. Maka di ujung-ujungnya dibunuh juga oleh seorang Majusi yang bernama Abdullah bin Sabah. Maka digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Di situ mulai timbul perpecahan yang paling dahsyat. Apa perpecahan di situ? Terbagi antara kubu di sini, kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu pendukung keluarga Utsman bin Affan. Keluarga Utsman bin Affan, di antaranya Utsman bin Affan, Siti Aisyah, kemudian Muawiyah yang ketika itu menjadi gubernur Syam. Apa katanya? Dia menuntut kepada Ali supaya mencari siapa dan menghakim pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi kata Ali, bagaimana kita mau menyelesaikan dahulu kalau kita tidak dikokohkan? Maka orang yang tidak kuat di dalam yang akan memecah belah dalam pemerintahannya, maka di saat itu diganti oleh Ali bin Abi Thalib, termasuk juga Muawiyah diturunkan menjadi dari gubernurnya. Disinilah mulai terjadi perpecahan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak terima dan terjadilah pemberontakan yang pertama. Itulah yang dinamakan dengan perang Jamal, onta. Orang mengendarai onta. Siapa kubunya? Antara kubu Siti Aisyah radhiyallahu anha kemudian dengan Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan larilah pasukan-pasukan dari Siti Aisyah itu ke negeri Syam, minta bantuan kepada Muawiyah. Muawiyah tidak mau turun ketika itu dari gubernurnya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kembali terjadi perang persaudaraan ini. Ini bahaya, Pak. Sesama Islam. Makanya bid'ah haram ini jadi masalah bagi kita. Itu sudah khilafiyah adalah suatu permasalahan yang sudah selesai dibahas oleh para imam-imam terdahulu. Itulah usaha kita untuk saling memperdebatkan dan saling permasalahan. Silahkan amalkan mana yang kita yakini. Kalau kita mengaku Imam Syafi'i, silakan kita Imam Syafi'i. Tidak masalah. Oh saya Hambali, Ustaz, tidak masalah. Saya tidak menyalahkan Hambali, saya tidak menyalahkan yang penganut Hanafi, tidak, Maliki. Tapi kenapa Ustaz mana? Saya Imam Asy-Syafi'i. Tapi saya tidak menyuruh mengikuti saya, tidak. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah terjadi perang yang kedua antara Muawiyah dan kemudian Ali bin Abi Thalib, kelompok Ali bin Abi Thalib, perang yang dinamakan dengan perang Siffin. Perang Siffin itu berakhir dengan perundingan. Karena kenapa? Ada yang menyadari tidak mungkin akan terjadi perperangan berkelanjutan dan persaudaraan yang akan menumpahkan darah. Yang merugi itu siapa? Umat Islam itu sendiri yang rugi. Akhirnya mereka melakukan perundingan. Yang perundingan ini kelompok yang mewakili dari perundingan itu Muawiyah. Siapa kelompok yang mewakilinya? Diwakili oleh Amr bin As. Sedangkan kelompok dari Ali bin Abi Thalib dalam perundingan itu diwakili Abu Musa al-Asy'ari. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kesepakatan di situ? Kesepakatan di antara mereka, apa yang mereka lakukan? Kata Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As, kita tidak mungkin melanjutkan peperangan ini wahai saudaraku. Yang akan rugi adalah saudara-saudara kita. Jadi untuk mengambil jalan tengah, bagaimana jalan tengah-tengahnya? Kedua-duanya kita turunkan dulu. Apa diturunkan? Muawiyah turunkan dari gubernurnya, Ali bin Abi Thalib turunkan dari khalifahnya.
Lalu bagaimana kata Abu Musa? Nanti kita umumkan. Ini sudah tercapai perundingan. Nanti kita umumkan kepada umat supaya menyatu. Akhirnya ketika mau diumumkan, siapa yang duluan? Abu Musa al-Ash'ari orangnya jujur. Jujur sejujur-jujurnya. Apa yang disampaikan tadi itu, apa yang disepakati itu yang disampaikan. Makanya kalau terlalu jujur payah berpolitik. Payah. Apa lagi mungkin? Makanya sebenarnya dari kubu Ali sudah nampak tanda-tanda ini. Kata salah satu sahabat, apa katanya? Wahai Abu Musa Asy'ari, suruh dulu Amr bin As itu ngumumkan. Jangan kamu dulu ngumumkan. Tapi Abu Musa Asy'ari tidak paham. Nyo dulu nanya dia mimbar. Apa kecil sudah di mimbar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk menghindari pertengkaran perdebatan ini, kita telah berunding dari pihak kami Ali bin Abi Thalib, saya sendiri yang mewakili. Dari pihak Muawiyah diwakili oleh sahabat saya Amr bin As. Kami sudah dapat kesepakatan bahwasanya untuk menyelesaikan permasalahan kami sama-sama menurunkan dari pihak masing-masing. Untuk saat ini kami dari pihak Ali menurunkan Ali dari kekhalifahannya. Ini sepakat tadi Pak supaya mengumumkan masing-masing dulu turunkan. Lalu kemudian selesai Abu Musa Asy'ari, nanya kemudian Amr bin As. Apa kata Abu bin As? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa Asy'ari, bahwa dia telah mengumumkan Ali bin Abi Thalib turun dari kekhalifahannya, dan kami dari kelompok Muawiyah juga mengumumkan bahwasanya Muawiyah tetap di dalam jabatannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah, nampak tak? Akhirnya apa? Tidak menemui jalan. Di situ terpecah kelompok. Kelompok yang pertama yang dinamakan dengan kelompok Khawarij. Nah, ikutnya Pak. Khawarij itu yang keluar dari kesepakatan tadi. Tidak paham dengan Ali bin Abi Thalib, tidak paham dengan Muawiyah. Mereka kemudian kelompok ini menyendiri. Akhirnya kenapa? Dia menganggap bahwasanya Ali dengan kelompoknya sudah keluar dari Islam, kemudian Muawiyah sudah keluar dari Islam, mereka kafir dan kemudian halal darahnya. Pak, paham? Ini sebenarnya yang kita kadang-kadang tidak paham, menyamakan Islam itu semuanya teroris, semuanya radikal. Padahal bukan. Memang ada kelompok-kelompok, tetapi bukan seluruh Islam, bukan. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, ini cikal bakalnya. Karena kenapa dia tak puas dengan kesepakatan itu, dan kemudian dia menuduh Ali dan kemudian juga Muawiyah, mereka semua sudah keluar dari Islam, mereka kafir dan halal darahnya untuk dibunuh. Bayangkan Pak. Kelompok yang kedua yang tetap mendukung Ali, memuja-muja Ali, sampai juga keluar kadang-kadang dari koridor Islam. Siapa kelompok ini? Siapa kelompok ini? Syiah. Sampai kini masih ada. Tapi Syiah itu juga banyak pembagiannya. Kelompok ketiga, kelompok Murji'ah. Ini yang enggak toleransi. Apa kelompoknya? Biasalah itu urusan Ali itu. Itu urusan Muawiyah itu. Kamu lihat satu-satu. Jumpa kelompok aja. Ya. Dak Suram doa adalah kelompok C. Dia mengatakan bahwasanya Ali kemudian Muawiyah yang telah melanggar aturan itu, yang keluar dari Islam, lalu dia tidak sampai mengatakan kafir, tapi bagaimana? Biar saja mereka yang bertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka muncul perdebatan-perdebatan, dan kemudian disinilah masalah iman yang kemudian berbeda. Itu sebabnya nanti runtutan-runtutan bagaimana iman itu hanya sebagian mengerti, tasdikkan dengan hati. Kemudian ada yang harus diucapkan dengan perbuatan, dengan lidah, dan lakukan dengan perbuatan. Itu yang dinamakan. Ada yang hanya mengatakan tasdikkan dengan hati saja, cukup, sudah selesai. Ya. Nah, oleh karenanya inilah kemudian menjadi paham, ada yang dinamakan dengan paham Jabariyah, ada yang dinamakan Qadariyah.
Di antara mereka ada yang mengedepankan akal. Apa kata mereka? Manusia ini dia punya kemampuan. Tidak semuanya diserahkan pada Allah. Yang menentukan kita akal kita, bukan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini kadang-kadang orang yang terlalu berani. Ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan sesuatunya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Akal kita tidak ada fungsi apa-apa. Semuanya pada Allah. Ini terjadi dalam perdebatan menyikapi corona kan begitu, Pak. Ya. Lalu posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana? Di tengah. Ya, umat wasata. Dia tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Ya. Dia tidak terlalu kasar dan juga kemudian tidak terlalu kendor. Dia berada umat wasata. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita gambarkan di sini bahwasanya di dalam beragama, di dalam bermasyarakat, di dalam menjalin hablum minan nas, maka yang paling penting itu kita harus mengikat tali persaudaraan. Ini yang dinamakan waqtasimu bihablillah. Dengan apa kita bisa diikat? Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap salah satu kegiatan kita yakni subuh mubarakah ini di antaranya adalah untuk memperkuat tali ukhuwah kita. Karena hati-hati yang sedang bersih itu bukan pada malam hari, bukan kepada siang hari. Hati yang bersih itu sepertiga malam dan kemudian pada waktu subuh. Itu sebabnya ketika kita mendengarkan kajian, ketika hati kita bisa dibentuk, kapan bisa kita bentuk? Pada pagi hari inilah hati kita bisa dibentuk. Oleh karenanya, mari kita senantiasa gali ilmu, timba ilmu. Mana yang tidak tahu kita tanya. Kita kalau seandainya ada perdebatan, selesaikan perdebatan itu.